Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Selamat merayakan Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Sepanjang beberapa bulan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendukung channel ini dengan menjadi subscriber. Wow, terima kasih banget buat dukungan kalian semua. Dan buat Bapak Ibu Saudara semua yang mungkin belum sempat menjadi pendukung, belum subscribe, please dukung channel ini, Anda subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan firman Tuhan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga kita sama-sama akan melihat banyak orang dijamah Tuhan, banyak orang diberkati, banyak orang dibangun, banyak orang diinspirasi, dan banyak orang boleh diselamatkan, mereka boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu pesan Natal yang saya berdoa ini kiranya menjadi kekuatan iman, pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita pada hari-hari ini. Saya beri judul, Damai di Tengah Badai. Ya, betul. Damai di tengah badai. Mungkin banyak Bapak Ibu yang bertanya, mungkin nggak sih kita bisa mengalami damai di tengah-tengah badai? Nah, untuk kita mengerti lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa definisi damai dan apa definisi badai. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa melihat kehidupan dengan definisi yang juga lebih tepat. Mari kita lihat sama-sama. Dalam bahasa Ibrani, kata damai atau damai sejahtera itu adalah shalom. Ya, artinya perdamaian, harmoni, keutuhan, kelengkapan, kemakmuran, kesejahteraan, dan ketenangan. Sedangkan di dalam bahasa Yunaninya, damai itu eiren, ya, artinya suatu keadaan tenang, damai, sentosa, misalnya tanpa huru-hara atau peperangan, keharmonisan antar individu yang satu dengan yang lain, keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Nah, sedangkan badai dalam KBBI saya melihat artinya angin kencang yang menyertai cuaca buruk. Nah, tentu saja badai di sini memiliki satu pengertian keadaan yang tidak baik, yang bertentangan dengan shalom, bertentangan dengan eiren, bertentangan dengan damai sejahtera. Itu sebabnya dikatakan cuaca yang buruk. Nah, bukankah hari-hari ini atau Natal 2020 ini betul-betul satu Natal yang lain daripada yang lain? Natal di tengah pandemi, Natal di tengah resesi. Ya, tidak banyak orang atau gereja yang berani membuka, ataupun kalau membuka, orang mungkin hanya sedikit yang berani datang dikarenakan keadaan yang masih membutuhkan kewaspadaan yang tinggi dari setiap masyarakat. Nah, tentu saja bukan berarti keadaan demikian Natal kemudian kehilangan makna yang sejatinya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kita ingin belajar dari firman Tuhan bagaimana damai Natal itu tetap boleh kita alami, tidak bergantung pada keadaan di sekeliling kita. Ada perkataan hikmat dari seorang hamba Tuhan bernama Oswald Chambers, hamba Tuhan yang sangat dihormati oleh karena integritasnya. Ya, dia berkata, "The peace that Jesus gives is never engineered by circumstances on the outside." Artinya, damai yang Yesus berikan tidak pernah tergantung, tidak pernah dipengaruhi oleh situasi di luar kita. Karena damai yang Yesus berikan adalah damai sejahtera di hati kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya damai sejahtera yang mengatasi segala hal yang terjadi di luar kita. Ya, yang bisa kita pikirkan dan kita tangkap dengan daya akal budi kita. Dengan kata lain, damai sejahtera yang Yesus berikan betul-betul nggak masuk akal kalau dilihat secara manusia. Dan itulah damai yang Yesus berikan. Dia tidak bergantung pada situasi, kondisi, keadaan, dan badai di sekeliling kita. Itu sebabnya damai bisa Bapak Ibu alami meskipun di tengah badai. Dan itu sebabnya kita perlu belajar beberapa kebenaran untuk kita mengalami damai Natal di tengah badai, pandemi, dan resesi, badai apapun yang mungkin sedang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Poin pertama yang kita perlu pelajari
adalah ini. Hindarilah penyebab badai. Ya, karena badai dari luar sebetulnya tidak bisa mengganggu damai di hati. Itu sebabnya fokus kita yang paling penting adalah bukan yang di luar, tapi hindari badai yang bisa timbul dari dalam. Hindari penyebab badai yang dari dalam. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, penyebab badai adalah iri hati. Ya, tidak heran kalau Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, salah satu yang perlu kita hindari dan buang supaya tidak ada di dalam hati kita adalah iri hati. Nah, kita tahu Natal 2000 tahun yang lalu, Natal pertama, itu terjadi di tengah badai yang sangat mengerikan. Ini bukan badai salju, ini bukan badai angin kencang, tapi badai dari iri hati seorang raja yang lalim, yang kejam, yaitu Herodes. Betul, ya, kita tahu keadaan Natal pertama bukanlah keadaan yang baik-baik saja. Karena 400 tahun sejak Maleaki menyampaikan pesan Tuhan, tidak pernah lagi ada penglihatan, tidak pernah lagi ada pesan Tuhan, sampai munculnya kisah tentang kelahiran Yesus di Bethlehem. Jadi saudara bisa bayangkan, mungkin saat itu orang-orang Israel yang ada merasa sudah ditinggalkan Tuhan, sudah dilupakan Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang merasa demikian? Jangan khawatir, Natal pada 2000 tahun yang lalu pun terjadi dalam situasi keadaan demikian. Orang-orang merasa ditinggalkan Tuhan, doa mereka mungkin merasa tidak dijawab. 400 tahun gak pernah ada penglihatan, gak pernah ada pesan kenabian, gak pernah ada firman Tuhan yang dinyatakan. Mereka dalam keadaan tertindas, mereka dalam keadaan dijajah oleh bangsa asing. Pada saat itu bangsa Romawi sedang menjajah di tanah orang-orang Israel yang ada. Nah, bayangkan Bapak Ibu, mungkin kita ada dalam keadaan dijajah oleh masalah-masalah ekonomi, oleh ketakutan, oleh badai-badai konflik, badai-badai luka batin kita, hal-hal yang tidak menyenangkan, ya kan, berbagai keadaan yang tidak nyaman. Ingat tadi definisi badai, ada angin kencang yang menyertai keadaan-keadaan yang tidak nyaman, keadaan-keadaan yang buruk, cuaca yang tidak baik terjadi dalam musim kehidupan Anda dan saya. Tapi dengar baik, selalu ada kabar baik dan kekuatan dan penghiburan dan solusi di dalam firman Tuhan. Itulah yang terjadi di Natal pertama. Pada saat Herodes mendengar bahwa bayi itu adalah seorang raja, karena dikatakan bayi itu adalah raja orang Israel. Para Majus datang dari daerah lain untuk menyembah dia, memberikan emas kemenyan mur, persembahan layaknya seperti untuk seorang raja. Karena mereka percaya memang Mesias atau Yesus yang lahir di palungan itu memang seorang raja. Mereka sebut itu Raja Israel. Mendengar berita ada raja lain, Herodes menjadi iri hati. Nggak boleh ada raja lain selain saya, kata Herodes. Dia nggak suka dengan persaingan. Nggak boleh ada yang menyaingi aku. Perhatikan, aku dan aku. Itu akar yang sangat mengerikan dari yang disebut iri hati. Singkirkan penyakit ini dari hati kita, maka kita bisa merasakan damai sekalipun di tengah badai. Yang kedua yang harus kita hindari dan singkirkan dari hati kita adalah amarah. Bapak Ibu, nggak cukup cuman kisahnya sampai di situ. Kalau Bapak Ibu terus lihat dalam Matius pasal 2 ayatnya yang ke-16, Herodes merasa marah karena ditipu oleh orang-orang Majus. Ketika itu orang Majus mendapatkan pesan Tuhan, jangan balik lagi kepada Herodes, suruh pulang dengan jalan lain. Ya, kita tahu juga bahwa Yusuf dan Maria juga mendapatkan pesan Tuhan, disuruh pindah dulu mengungsi ke Mesir. Kenapa? Karena Herodes ingin membunuh bayi Yesus, membunuh Mesias. Itu sebabnya Herodes marah ketika orang Majus itu pergi lewat jalan lain. Dia mengaku ingin turut menyembah bayi itu. Tapi sebetulnya orang Majus mendapatkan pesan Tuhan, tidak, lebih baik pulang dari jalan lain. Karena Herodes, Tuhan sudah tahu hatinya. Dia iri dan dia ingin membunuh bayi Yesus. Mendengar bahwa orang Majus itu pergi lewat jalan lain, wow, dia menjadi marah, dia naik pitam. Sejauh yang dia ketahui, bayi itu sekitar umurnya di bawah 2 tahun, maka dia memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi yang umurnya di bawah 2 tahun. Dan Alkitab bilang, tergenapilah firman Tuhan di Rama,
di kota Rama itu. Terdengar teriakan ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Mereka histeris, mereka nangis oleh karena badai amarah yang disebabkan Herodes. Hati-hati dengan amarah, Bapak Ibu Saudara. Amarah tidak mengerjakan hal yang baik. Amarah tidak mengerjakan hal yang bijaksana. Alkitab bilang amarah lebih dekat kepada kebodohan. Amarah adalah langkah-langkah yang bodoh, kata kitab Amsal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau marah, boleh saja kalau sebabnya memang benar, caranya memang benar. Dan Alkitab juga mengatakan, kalaupun kita harus marah, jangan sampai marah itu terus ada sampai matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam, marahmu harus sudah padam, ya. Dan Alkitab selanjutnya bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena amarah yang tidak dikuasai, amarah yang terus berkepanjangan, ya, itu akan menjadi celah dan kesempatan untuk iblis datang dan merusak kehidupan kita. Kita kehilangan damai sejahtera. Itulah yang kedua yang harus kita hindari dan buang dari hati kita. Amarah. Dan yang ketiga, badai bisa terjadi apabila ada keinginan yang tidak terpenuhi, lalu kita memaksa untuk memperolehnya dengan segala cara. Alkitab mengatakannya dalam Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Alkitab jelas mengatakan, ketika kita menginginkan sesuatu, lalu kita tidak memperolehnya, lalu kita membenci dan bahkan membunuh. Mungkin tidak membunuh secara fisik. Bisa saja kita membunuh secara karakter. Lewat ketikan di medsos, lewat kata-kata gosip kita. Kita menjelekkan orang tersebut karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita iri hati, Alkitab katakan. Tapi nggak bisa mencapai tujuan itu juga. Kita mulai bertengkar, kita paksa untuk memperoleh hal yang kita inginkan. Kita berkelahi dan konflik terjadi. Bahkan seringkali terjadi di antara orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Oh Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ini membuat damai sejahtera kita hilang. Itu sebabnya inilah salah satu hal yang harus juga kita buang kalau kita ingin mengalami damai di tengah badai. Alkitab bilang kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dengan kata lain, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan segala yang kita perlukan, asalkan kita mau berdoa. Namun kadang-kadang juga kita berdoa, kita katakan, Pastor saya sudah berdoa, tapi saya tidak memperolehnya. Yakobus selanjutnya berkata, mungkin kamu berdoa, kamu meminta sesuatu, kamu tidak memperolehnya karena yang kamu minta itu hawa nafsu, keinginan yang memaksa Tuhan lagi. Karena itu pastikan kita mengenal firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga yang kita minta memang sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan memiliki damai sejahtera. Dan Tuhan selalu memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Beberapa hal tidak kita terima ketika kita berdoa. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Tapi Tuhan punya yang jauh lebih baik. Yang kita mungkin belum mengerti pada saat itu. Nah Bapak Ibu, ada lagi yang harus kita hindari dan buang dari hati kita, sehingga kita bisa mengalami damai di tengah badai. Hindarilah persoalan-persoalan yang kecil. Kita pikir itu persoalan kecil, lalu kita kurek terus, kita gali terus jadi persoalan yang besar. Bukankah ada pepatah hikmat yang mengatakan bahwa kalau ada persoalan besar, biarlah itu diperkecil. Dan kalau itu persoalan kecil, biarlah itu ditiadakan. Ya. Nah, Alkitab juga berkata bahwa dalam 2 Timotius 2 ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Artinya tadinya nggak ada, kita cari-cari. Soal itu adalah apa? Yang bodoh dan tidak layak. Artinya apa? Tidak perlu dijadikan persoalan. Tidak layak untuk dibahas dan dikatakan bodoh. Kenapa? Karena engkau tahu, kata Paulus kepada Timotius, bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Menimbulkan badai. Menimbulkan konflik. Dan konflik yang tidak perlu. Karena dikatakan bodoh dan tidak layak dicari-cari. Nah, banyak orang bukannya memperkecil persoalan, tapi persoalan kecil terus digali, digoreng terus jadi besar. Apalagi persoalan besar, kesempatan biar meledak sekalian. Seharusnya kan enggak.
Alkitab berkata, hindari persoalan-persoalan yang dicari-cari, persoalan bodoh dan tidak layak untuk dibahas. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini akan membuat hati kita bisa merasakan damai yang Tuhan sudah berikan. Ya, sekalipun di tengah badai. Sebaliknya kalau kita cari-cari terus persoalan, masalah-masalah kecil kita terus jadikan besar dalam pikiran kita, maka kita kehilangan damai sejahtera. Nah, selanjutnya Alkitab juga berkata, ini yang perlu kita hindari kalau kita ingin mengalami damai di tengah badai, yaitu kita baca sama-sama dari Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hindarilah dosa. Karena Alkitab bilang, Yesus berkata, akhir zaman semakin mencapai ujungnya akhirnya. Ya, Alkitab sudah bilang akhir zaman itu 2000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang, berarti makin di penghujung akhir zaman. Dosa akan tambah. Kedurhakaan akan semakin berlimpah. Sehingga kasih kebanyakan orang dingin. Nah, kalau dosa bertambah, kasih menjadi dingin, damai sejahtera akan hilang. Kenapa? Karena timbul konflik-konflik yang baru. Tindak kriminal bertambah, tindak kejahatan bertambah, orang semakin kejam, semakin mencintai diri sendiri, semakin mencintai uang, semakin egois, karena dosa makin bertambah, kasih makin merosot. Kalau kasih makin merosot, berarti kan orang akan berbuat jahat, kejahatan makin bertambah, damai sejahtera semakin berkurang. Jadi akarnya di sini, hindarilah dosa, supaya kasih kita tetap kuat, tetap hangat, tetap menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata kalau engkau taat kepada firman Tuhan, itu adalah gambaran atau bukti kasih kita kepada Tuhan, maka damai sejahtera akan bergulung-gulung seperti air lautan, air samudra yang tidak pernah berhenti, dikatakan. Nah, jadi penting sekali untuk kita tetap mengasihi Tuhan, menghindari dosa. Kenapa? Karena dengan demikian hati kita akan terus dipenuhi damai sejahtera. Dan untuk bisa mengalahkan dosa semacam ini tidak bisa ada jalan keluar lain. Kita harus sering merenungkan firman Tuhan, terutama kasih-Nya yang begitu besar atas saudara dan saya. Karena waktu Anda dan saya terus merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar buat hati kita, buat hidup kita yang sudah menyelamatkan kita, maka mau tidak mau hati kita akan terus hangat oleh kasih-Nya Tuhan, penuh oleh kasih-Nya Tuhan. Dan akibatnya meluaplah kasih itu kepada orang lain. Kasih tidak menjadi dingin. Maka itu akan meredam konflik. Itu akan meredam masalah. Dan akibatnya damai sejahtera itu akan semakin bertambah-tambah menguasai hati dan pikiran kita. Amin, Bapak Saudara. Nah, pelajaran yang sangat penting lainnya adalah ini. Bahwa badai tidak sanggup menggagalkan rencana Allah dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi di poin pertama, kita yang dari dalam diri kita tahu sumbernya adalah hati kita belajar meredam, menghindari yang namanya penyebab-penyebab badai. Ya, karena kita tahu semua yang dari luar tidak bisa mempengaruhi kita, karena damai sejahtera kita ada di dalam. Jadi semua yang di luar nggak bisa mengkontaminasi kita. Namun untuk melakukan poin ke-1 tentu kita butuh proses dalam perjalanan hidup. Kadang-kadang kita masih gagal, ya. Kadang-kadang kita masih terluka. Hati kita mungkin ada trauma di masa lalu, di mana kita belum cukup dewasa secara rohani, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ada kabar baik dari firman Tuhan. Jangan takut. Jangan kecil hati, jangan putus asa, jangan khawatir. Karena kebenaran yang akan saya bagikan ini akan memerdekakan Anda. Tidak ada satupun rencana Allah yang akan gagal dalam hidup Anda kalau Anda mengerti kebenaran ini dan mempraktekkannya. Di dalam Roma 8 ayat 28 Alkitab berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir terhadap hal-hal yang mungkin yang buruk yang sudah sempat merusak hati kita, yang sudah sempat melukai hati kita, yang sudah sempat membuat damai sejahtera dalam hati kita hilang, atau paling tidak sudah berkurang kadarnya. Karena Alkitab bilang begini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi dalam segala sesuatu artinya
dalam hal yang buruk maupun dalam hal yang baik. Jadi kalau ada hal yang buruk, itu pun berarti kita mengerti Allah mengizinkan hal tersebut terjadi untuk membentuk kita. Karena Alkitab bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala hal, artinya buruk maupun baik. Tujuannya adalah begini, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita. Siapa kita? Ini syarat-syarat yang penting. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Syaratnya adalah jadilah orang yang mengasihi Dia. Nah, orang yang mengasihi Dia, saya ulangi lagi, adalah orang yang menuruti firman-Nya, menuruti perkataan-perkataannya. Karena Yesus bilang, siapa yang mengasihi aku, dia menuruti perkataanku. Nah, mungkin Anda bertanya, Pastor, saya ini selama ini kurang taat sama Tuhan. Gimana ya? Bertobat, jawabannya sederhana, dan Tuhan selalu membuka tangan bagi orang-orang yang mau datang kembali kepada Dia. Ya, kasih-Nya jauh lebih dahsyat daripada segala ikatan dosa Anda. Dia sanggup mematahkan semua belenggu dan ikatan. Ya, nah kalau Anda berkata, apa kalau gitu definisinya, Pastor, dari orang yang mengasihi Dia? Orang mengasihi Dia bukan berarti saklek Anda nggak pernah lagi gagal atau jatuh. Karena dalam perjalanan iman bisa saja Anda dan saya gagal. Tapi 7 kali orang benar jatuh, Alkitab katakan dia akan terus bangkit. Jadi sederhana, definisi orang yang mengasihi Dia adalah orang yang bertobat, percaya kepada Yesus, dan dia berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan iman, bukan dengan kekuatannya sendiri. Selama Anda masih berjuang dengan perjuangan iman untuk taat, Anda yakin Anda sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus, rohmu sudah mengalami justification, Anda dibenarkan, roh Anda menjadi benar di hadapan Allah, status Anda menjadi benar, Anda satu roh dengan Tuhan. Kemudian untuk mempraktikkan firman Tuhan, Anda melewati yang namanya sanctification, di mana jiwa Anda mengalami proses pengudusan. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kemauan yang terus dibaharui dari sehari ke sehari, diselaraskan dengan kondisi roh Anda. Itu sebabnya Anda mempelajari firman Tuhan dan berdoa supaya apa yang terjadi dalam justification, rohmu yang sudah dibenarkan ini boleh bermanifestasi dalam tubuhmu. Sehingga pada akhirnya nanti engkau akan mengalami glorification, pemuliaan, yaitu tubuhmu dan tubuhku akan diubah dalam sekejap mata ketika Yesus datang kedua kali menjemput kita. Kita akan pakai tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Kalau kita keburu meninggal dulu, ya kita tetap akan mengalami. Dari kubur dibangkitkan, ya kan? Kemudian dikenakan tubuh kebangkitan. Nah, antara justification dan glorification inilah perjalanan panjang seumur hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, di mana kita perlu terus-menerus beriman, berjuang dengan iman untuk mengalirkan apa yang terjadi di alam roh kita, bahwa kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma, kita sudah dijadikan serupa Yesus secara roh, tapi kita harus bertumbuh mengalirkannya secara fisik. That's why ada terminologi pertumbuhan rohani. Ada kata-kata atau kalimat bertumbuh dewasa serupa Yesus. Secara roh sudah serupa Yesus, tapi secara daging belum. Roh harus jadi daging, firman harus menjelma menjadi daging. Itulah kedewasaan rohani. Apa yang terjadi secara roh, Anda satu roh dengan Tuhan. Siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Anda sudah dibenarkan persis seperti Yesus. Dia menjadi kakak sulung, Anda dan saya menjadi adik-adiknya, ya kan? Kita bersatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku, ya kan? Ini perlu dimanifestasikan ke alam fisik. Nah, proses inilah namanya proses pengudusan, di mana pikiran, perasaan, kemauan kita tiap hari oleh doa dan firman dikuduskan, diselaraskan dengan kondisi roh kita. Mengalirlah ke kondisi aspek jasmani kita. Nah, Bapak Ibu, selama Anda ada di dalam pengertian itu, sekalipun dalam proses ini terkadang kita masih bisa jatuh bangun, ya, dan semakin Anda mengerti, semakin jarang jatuh, ya, dan akhirnya semakin tidak lagi jatuh dalam perilaku. Mungkin baru datang godaan dalam pikiran, dalam ucapan, Anda sudah langsung dikuasai roh, dan mengalirlah secara jasmani, rupa dan gambar Yesus. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, selama Anda dalam kondisi proses ini, jangan khawatir Anda tergolong orang yang mengasihi Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan itu sebabnya tidak ada rencana Tuhan yang gagal.
ketika ada konflik dan badai yang datang menghantam kehidupan Anda. Anda mengerti hal ini, bahwa apapun yang terjadi, baik buruk maupun baik, itu Tuhan turut bekerja. Pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi Anda. Haleluya. Anda makin dipanggil serupa Yesus. Anda makin sesuai dengan panggilan untuk menjadi segambar dengan anaknya Yesus Kristus itu. Lewat semua yang baik maupun yang buruk. So, jangan pernah putus asa. Tidak ada badai yang sanggup menggagalkan rencana Allah dalam hidup Anda dan saya. Yang ketiga, badai ditaklukkan oleh damai Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat sama-sama dalam Lukas 2 pasal 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, Alkitab bilang ternyata damai sejahtera di bumi itu di antara manusia yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan kepadanya? Kan di situ pertanyaannya Bapak Ibu ya, sederhana. Orang yang berkenan kepadanya jelas adalah orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 12-13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Ibu, Alkitab bilang semua orang yang menerimanya. Siapa semua orang? Kita adalah orang-orang berdosa. Siapapun, apapun status, jabatan, kekayaan, kemiskinan, jumlah tabungan, apapun ras Anda, apapun warna kulitmu, hitam, kuning, putih, coklat, sawo, tidak ada masalah. Semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi semua orang yang percaya dan bertobat, Alkitab katakan di sini, menerimanya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa. Wow, Anda diberi kuasa, otoritas, kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu siapa? Mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ketika kita bertobat dan percaya, kita diberi otoritas untuk jadi anak Allah. Kemudian Alkitab menjelaskan kita berubah menjadi orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi sejak saat Anda percaya dan bertobat, menerima kurban Kristus yang mati bagi dosa-dosa Anda dan segala dampak dosa, ya, kutuk, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, kehancuran, ya kan? Maka dikatakan Anda lahir dari Allah. Anda diperanakkan dari Allah, bukan dari bapak ibu jasmanimu lagi. Inilah yang disebut kelahiran baru. Inilah yang disebut kelahiran kembali. Born again. Nah, agama tidak bisa melakukan ini. Hanya Allah yang sanggup melakukan ini melalui Kristus Yesus. Firman-Nya yang menjelma menjadi manusia dan mati bagi dosa-dosamu dan dosa-dosaku, dosa seisi dunia. Yohanes Pembaptis bilang, lihat itu, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Wow, ketika Anda percaya menerimanya sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Alkitab bilang Anda tidak lagi diperanakkan dari manusia jasmani. Secara roh Anda lahir diperanakkan dari Allah. Itu sebabnya rohmu sempurna karena engkau anak Allah. Amin, Bapak Saudara. Sudah saya jelaskan di poin sebelumnya ya. Nah, karena itu kita perlu mengerti. Bertobat dan percayalah kepada Yesus. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Waktu engkau percaya, jadikan Dia Raja, Tuhan, Juru Selamatmu, penebus dosa. Wow, damai sejahtera melampaui segala akal, sukacita berlimpah, unspeakable joy, sukacita tak terkatakan, akan mengalir berlimpah-limpah di hidup
dan hati Anda. Haleluya. Yang kedua, mungkin Anda berkata, Pastor, saya udah Kristen, udah bertobat bertahun-tahun lalu, tapi kenapa sulit untuk punya damai sejahtera? Saya sering khawatir, sering takut, bahkan sulit melepaskan pengampunan dan sebagainya. Ini yang kedua, belajar untuk berdoa dan bersyukur Bapak Ibu. Karena Filipi 4 ayat 6 dan 7 katakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lihat akibatnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang nggak masuk akal, ya kan, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi sederhana, kalau kita udah percaya, makanya Paulus menulis kepada jemaat. Jemaat adalah orang yang sudah percaya, ya kan? Di Filipi dikatakan berdoa dengan ucapan syukur. Ada banyak orang cuman berdoa tapi tidak mengucap syukur, sehingga dia tetap tidak mengalami damai sejahtera. Dia doa cuma curhat sama Tuhan. Setelah curhat sama Tuhan, selesai dia doa, dia bilang amin, dia terus mengeluh, mulutnya terus mengeluh. Mulutnya seperti membatalkan doanya tadi. Doanya boleh powerful, hebat dengan iman, tapi selesai berdoa, dia mengeluh, dia tidak bersyukur. Sama juga nol besar, sama juga bohong Bapak Ibu Saudara. Nah itu sebabnya Paulus katakan, ayo, jangan khawatir tentang apapun juga. Artinya, saudara dan saya bisa punya damai sejahtera, bebas dari kekhawatiran. Caranya gimana? Nyatakan lewat doa segala hal keinginanmu kepada Allah, dikatakan. Jadi Tuhan itu tidak antipati terhadap keinginan Anda. Bahkan hal-hal yang paling kecil sekalipun nyatakan. Belum tentu semua itu dijawab. Ya kan? Tetapi hanya yang sesuai kehendaknya tentu yang dijawab. Tapi bukan berarti kita nggak perlu berdoa, sebab kita belum tahu apa kira-kira yang Tuhan akan jawab, yang Tuhan tidak jawab. Itu sebabnya kita maju di dalam doa. Tentu saja makin Anda selidiki firman, makin Anda tahu apa yang Tuhan inginkan dan tidak Tuhan inginkan. Sehingga berdoa menjadi suatu hal yang lebih mudah atau menyenangkan karena Anda tahu. Tapi seringkali mungkin Anda tidak tahu. That's why ajukan saja. Toh Tuhan yang berdaulat mau jawabannya atau tidak, itu adalah yang terbaik bagi kita. Karena Dia Maha Tahu dan Maha Kasih kepada hidup kita. Amin Bapak Saudara. Jadi ajukan segala keinginan tersebut kepada Allah. Tapi dalam mengajukannya, dalam berdoa dikatakan disertai dengan ucapan syukur. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap enteng ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu gambar iman sebetulnya. Bukti iman. Iman di dua sisi. Iman bahwa Anda mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, semua yang aku alami, segala berkat, bahkan hal yang buruk pun aku bersyukur Engkau sedang mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Karena aku orang yang mengasihimu, karena Engkau lebih dulu mengasihi aku. Wow, iman, syukur ini gambaran iman atas apa yang sudah Allah kerjakan di masa lalu, di hari yang lampau buat hidup Anda. Betul kan? Dan dia juga merupakan bukti bahwa kita bersyukur untuk hal yang masa depan. Pada saat Anda sakit contohnya, Anda bilang, terima kasih Tuhan Yesus, oleh bilurmu aku sudah sembuh. Aku bersyukur aku sudah sembuh. Anda belum sembuh nih secara fisik. Tapi Anda ngerti, di dalam roh Anda sudah memiliki segala berkat rohani. Anda tinggal dalam Yesus, Yesus dalam Anda. Penyakit nggak bisa hidup dalam Anda. Tapi dalam fisik Anda belum mengalami. Anda masih sakit dan Anda bilang, terima kasih Yesus, oleh bilurmu aku sudah sembuh. Lihat, aspek kedua ucapan syukur adalah Anda percaya di masa depan. Terima kasih aku sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Sekalipun physically Anda belum sembuh, tapi Anda sudah menerimanya, kesembuhan itu sudah terjadi. Jadi syukur adalah gambaran iman atas apa yang telah lakukan di masa lalu, Allah telah manifestasikan di masa lalu, dan yang akan Allah lakukan atau manifestasikan di masa depan. Dengan satu tonggak iman percaya, aku sudah menerimanya dengan iman. Aku percaya itu sudah ada dalam rohku. Karena Kristus sudah membayar harganya 2000 tahun yang lalu. Itulah yang membuat damai sejahtera melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Camkan baik-baik dan praktekkan dalam kehidupan Anda. Amin Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sangat amat percaya bahwa sesungguhnya damai Kristus itu sudah turun atas hidup kami.
ketika kami pertama kali bertobat dan percaya, kami sudah didamaikan dengan Allah. Tidak ada lagi permusuhan antara Allah dengan kami orang berdosa oleh karena kurban Kristus di kayu salib. Kami bersyukur kelahiran Yesus, Sang Raja Damai itu boleh mendatangkan damai sejahtera yang kekal dalam hati kami yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di luar kami. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap siapapun yang sedang melihat tayangan ini, mendengarkan firman-Mu. Aku percaya senantiasa bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, aku berdoa buat mereka saat ini, segala hal depresi, stres, apapun yang membuat mereka takut, putus asa, kehilangan damai sejahtera, amarah, iri hati, apapun Tuhan, segala hal yang membuat hati mereka kehilangan damai-Mu, aku cabut ke akar-akarnya di dalam nama Yesus, dan aku lepaskan saat ini damai sejahtera melampaui segala akal di dalam Kristus Yesus. Mereka akan berjalan dalam damai Kristus. Mereka akan menyingkirkan semua penyebab badai dalam hidup mereka, dan mereka akan sangat tenang sekalipun ada di tengah-tengah badai, karena damai Natal, Kristus Sang Raja Damai sudah tinggal dalam hati mereka, dan mereka terus dikobarkan untuk menaikkan doa yang disertai ucapan syukur yang adalah gambar percaya dan iman mereka kepada Kristus Sang Raja Damai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima damai melampaui segala akal itu bekerja terus-menerus seperti gelombang ombak air di samudera raya yang tidak henti-hentinya mengalir dalam hidup kami, menjamah semua orang sekeliling kami. Damai sejahtera itu turun di bumi atas orang-orang yang berkenan, orang-orang yang bertobat, percaya, dan terus menaikkan doa dan syukur dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama percaya, kita katakan amin. Sampai jumpa di dalam tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.